wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Mulyani. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi tahapan anabolisme dan katabolisme. Baik, kita lanjut. Ya, perlu sedikit saya ulas bahwa anabolisme adalah proses pembentukan, sementara katabolisme adalah proses pemecahan. Nah, anabolisme terdiri atas glikogenesis dan gluconeogenesis, sementara katabolisme adalah yang termasuk di dalam proses glikolisis dan glikogenolisis. Jadi, kalau misalkan di belakangnya ini ada lisis, artinya dia adalah pemecahan. Seperti itu. Ya, berikut adalah definisi terkait dengan glikogenolisis, di mana pemecahan glikogen ya, molekul menjadi glukosa yang terjadi terutama di hati dan otot ya. Nah, ini gula sederhana ini digunakan untuk tubuh menghasilkan energi. Biasanya dampak dari glikogenolisis itu adalah hipoglikemia atau kadar glukosa di dalam darahnya rendah, seperti itu. Nah, lokasinya ya di sini kita lihat penguraian glikogen ya, di mana katabolisme glikogen melalui fosforilis ya dengan bantuan enzim glikofosforilase ya. Ini bantuannya sehingga glikogen ini dipecah menjadi glukosa dengan ini fosforolisis ya. Nah, glikogennya disimpan di dalam hati dan otot ini dipecah dari glukos 1 fosfat ya menjadi glukosa 6 fosfat. Glikogenolisis terjadi di dalam sel otot dan hati dan merupakan respon hormonal dan sinyal saraf ya. Jadi ini diatur oleh hormon namanya kita sebut glukagon yang disekresikan pankreas dan epinefrin adrenalin yang disekresikan kelenjar adrenal. Nah, kedua hormon ini sebenarnya mereka adalah bekerjanya berbarengan ya, atau memiliki fungsi yang sama-sama ya, yang sama kemiripannya. Dia akan menstimulasi enzim glikogen ya untuk memulai glikogenolisis dan menghambat kerja enzim glikogen sintase, jadi menghentikan glikogenesis. Tujuan dari glikogenolisis yaitu di sini dalam miosit ya, degradasi glikogen berperan sebagai jalur intermediate glukos 6 fosfat ya untuk glikolisis. Jadi kontraksi otot dalam menghasilkan apa? Energi. Kemudian dalam hepatosit di sini sebagai penguraian glikogen yang bertujuan untuk pelepasan glukosa dalam darah yang dipergunakan oleh sel-sel lainnya gitu. Pastinya untuk mempertahankan kadar glukosa darah kita itu ada pada jeda waktu makan gitu. Nah, proses ini ya diatur oleh beberapa respon hormonal. Jadi ada yang berperan pada pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan kaitannya dengan glukagon ya. Kemudian ada insulin dan ada epinefrin gitu. Nah, terjadinya kapan? Ya ketika orang tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan, kemudian dia harus mendapatkan energi dari alternatif lain. Misalnya dia butuh energi segera sehingga dia harus mendapatkan energi itu dari simpanan glikogen yang pastinya terdapat di dalam hati dan otot. Nah, misalnya juga dalam kondisi tertentu pada saat puasa ya, pada saat puasa atau fasting, yaitu seseorang ini melakukan aktivitas berat ya, ada latihan, kemudian ada olahraga, bekerja yang bisa mungkin berlebihan sehingga menyebabkan turunnya kadar glukosa darah ya menjadi 60 mg per 100 ml darah. Ini menyebabkan hipoglikemi. Sehingga ini akan memacu hati nih untuk membebaskan gimana caranya glukosa ini dipecah ya. Glikogen ini dipecah ya untuk menjadi glukosa dan mendapatkan energi. Itu kita sebut namanya prosesnya glikogenolisis. Berikut adalah langkah-langkahnya ya. Di sini kita lihat proses awal glikogen yang terdapat di otot dan di hati ya. Kemudian dikonversi menjadi 1 sampai 6 fosfat ya. Glukosa 1 6 fosfat kemudian menjadi glukosa 6 fosfat dibantu oleh enzim glukan ya, transferase untuk pemindahan. Ya. Jadi ini dibantu ya. Kemudian setelah dibantu, hormon yang mengendalikan glikolisis adalah peptida, glukagon dan yang berasal dari pankreas dan epinefrin yang dari kelenjar adrenal. Jadi dia masuk, kemudian ada enzim yang membantu ya, glikogen. Kemudian glukosa itu dibebaskan dari enzim ya, seperti itu.
Nah, pertama yang molekul glukosa individu tadi ya, dari rantai diikuti penambahan gugus fosfat pada C1. Selanjutnya fosfat tersebut akan dipindahkan ke posisi C6 tadi ya. Dan suatu senyawa persimpangan jalan. Kalau misalnya energi tidak segera diperlukan, maka yang 6 fosfat tadi dirubah lagi menjadi glukosa untuk distribusi di berbagai darah di dalam sel. Gitu. Misalnya yang mungkin paling cepat dibutuhkan adalah glukosa itu pada sel otak. Karena ketika orang berpikir itu juga membutuhkan energi ya, energi yang sangat cepat ya, sehingga dia membutuhkan glukosa gitu. Mungkin bisa dibilang ketika kita tidak konsentrasi ya, itu artinya bisa jadi kita juga hipoglikemi, kurang glukosa, sehingga ketika kita mau berpikir ya ada bawaannya mengantuk dan lain sebagainya gitu ya. Salah satunya kita hipoglikemi dari situ. Nah, lanjutnya penguraian glikogen menghasilkan glukosa tadi 6 fosfat ya. Di sini kita lihat glikogen ya dipecah. Kemudian dia ada glikogen fosforilase ya. Sehingga mendapat di sini glukosa 6 fosfat. Nah, enzim dari fosfoglukomutase ini bersifat reversibel. Jadi dia bolak-balik ya, sehingga glukosa 6 fosfat dapat dibentuk dari glukosa atau fosfat ya di dalam hati dan ginjal. Tapi bukan dari otot. Kemudian ada enzim glukos 6 fosfat yang mengeluarkan gugus fosfat dari glukos 6 fosfat sehingga memudahkan difusi perlahan ya dari sel ke dalam darah. Seperti itu. Nah, proses akhirnya glikogenolisis hepatik saat gula darah sudah mencapai kenaikan. Jadi ketika dia sudah naik itu adalah artinya di situ sudah berakhir proses itu. Nah, keadaan saat gula darah turun. Ini contohnya di sini kita lihat prosesnya seperti apa. Jadi pada glikogen yang disimpan di dalam hati dan otot kemudian dia dipecah menjadi glukosa 1 fosfat ya. Glukosa 1 fosfat kemudian diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Jadi dari glukagon dia dipecah ya, kemudian dalam hepar glukagon mengaktifkan adenyl siklase ya. Lalu membentuk CAM di sini ya dari ATP, CAM dari di sini mengaktifkan protein kinase ya, yang dependen. Nah, protein kinase mengkatalisis fosforilasi beberapa protein. Salah satunya fosforolase kinase. Jadi dari sini fosforolase ya kinase. Sehingga dia bisa menghasilkan ATP. Nah, reaksi lainnya itu adalah G6 fosfat ya, glukosa 6 fosfat ini dia melepaskan gugus fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Nah, glukosa yang terbentuk nanti digunakan oleh sel untuk respirasi sehingga menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk ATP. Nah, jumlah glikogen yang dilisiskan bagaimana? Ini glukosa 6 fosfat masuk ya, pertama tadi masuk ke dalam proses glikolisis untuk menghasilkan energi ya. Nah, fosfat juga dapat diubah menjadi glukosa untuk didistribusikan oleh darah menuju sel-sel yang membutuhkan glukosa. Inti glikogen tetap ada ya sebagai aseptor. Nah, sekitar 85% ini dia glukos 1 fosfat ya 15% ini dia akan berbentuk bebas gitu. Oke, kemudian bagaimana sih perbedaannya penggunaan glikogen antar organ? Jadi glukosa dimetabolisasi menjadi pirofat ya dan laktat di dalam semua sel mamalia mengandung lintasan glikolisis. Jadi kalau dikatakan glikolisis artinya di sini ada proses pemecahan. Ya. Kemudian substrat yang unik di sini karena glikolisis bisa terjadi dalam keadaan tanpa oksigen. Jadi di proses yang sebelumnya dijelaskan bahwa glikolisis itu ada sifatnya aerob dan anaerob. Nah, kalau dia nggak ada oksigen, kita sebut dengan anaerob. Nah, tapi produk akhirnya itu biasanya berupa laktat. Ya. Pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan bahwa laktat ini adalah hasil produk dari pemecahan glukosa ya, ketika dia dipecah tanpa adanya oksigen. Jadi ada laktat, asam laktat biasanya pada orang itulah yang menyebabkan kelelahan. Kemudian ada yang menggunakan aerob ya, memetabolisasi pirufat menjadi asetil koenzim A, masuk ke siklus asam sitrat ya. Kemudian dia baru bisa membentuk ATP pada proses fosforilasi. Ini saya dapat di sini ya, bisa dilihat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah glikogenesis.
Glikogenesis itu apa? Jadi apabila karbohidrat yang dimakan melebihi kebutuhan tubuh ya, untuk aktivitas sehari-hari, glukosa melampaui kebutuhan energi, maka kelebihannya akan disimpan dalam bentuk glikogen. Tadi kita tahu ya, kalau yang belakangnya nesis berarti dia dibentuk dalam proses pembentukan. Kemudian proses anabolisme ini dinamakan glikogenesis ya. Jadi di sini dari glukosa dia dibentuk menjadi glikogen, kemudian dia disimpan ya di dalam hati dan otot. Yang bertujuan untuk apa? Menambah simpanan glikogen dalam tubuh sebagai cadangan makanan jangka pendek kita. Kemudian pembentukan glikogenesis ini hampir terjadi di semua jaringan, tapi biasanya paling banyak di hepar atau di hati dan otot. Ini hepar dianalisis ya, maka akan didapatkan kurang lebih 6% berat basah yang terdiri dari glikogen. Nah, biasanya 12-18 jam kemudian ini glikogen ini habis terpakai. Makanya kalau orang puasa, kenapa dia kuat bisa sampai seharian? Yaitu karena selama periode itu ya dari termakan terakhir itu dia akan lama-lama memecah glikogen, cadangan energi atau glukosa yang ada di dalam hati dan otot. Seperti itu ya. Ini prosesnya ya. Ini mungkin nanti kita bisa lihat ya, ada proses yang pertama. Proses pertama di sini kita lihat bahwa di sini ada terbentuknya glukosa 6-fosfat ya. Dari glukosa yang di sini heksokinase ya, sebagian besar sel, dan glukokinase yang ada di hati ya. Zat ini merupakan titik cabang metabolis ya untuk jalur glikolisis. Jadi ini adalah jalur glikolisis ya. Jalur pentosa fosfat dan sintesis glikogen. Kemudian dia akan masuk ke nomor 2. Apa yang terjadi? Jadi di sini ada UDP glukosa ya, UDP glukosa pirofosforilase atau UDP glukosa UDPG, disintesis dari glukosa 1-fosfat, di mana ini adalah titik cabang untuk sintesis glikogen dan jalur lain yang memerlukan penambahan unit karbohidrat. Jadi di sini ada karbohidrat yang dibutuhkan. Dari sini dia akan masuk jalur lain ini ya tadi, kemudian masuk ke bagian yang ketiga. Sintesis glikogen dikatalis oleh glikogen sintase ya. Glikogen sintase, kemudian enzim pembentuk cabang, branching enzim ya. Kemudian dia masuk pembentukan glikogen masuk ke bagian keempat, di mana di sini terjadi penguraian glikogen. Jadi ada penguraian glikogen yang dikatalisis oleh glikogen fosforilase dan enzim pemutus cabang. Ada enzim pembentuk, ada enzim pemutus. Dari yang poin keempat ini dia masuk ke yang kelima. Glukosa 6-fosfat di hati menghasilkan glukosa bebas dari glukosa 6-fosfat. Gitu. Jadi yang kelima ini sudah dihasilkan nih. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan istilah yang digunakan untuk mencakup semua mekanisme dan lintasan yang bertanggung jawab untuk mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa atau glikogen. Ya, proses gluconeogenesis berlangsung terutama di hati. Asam laktat yang terjadi pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati, kemudian dirubah lagi menjadi glukosa tadi ya. Dan melalui serangkaian reaksi dalam satu proses kita sebut namanya gluconeogenesis. Itu adalah pembentukan gula yang baru. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini adalah kita lihat bentuk dari jalurnya, jalur gluconeogenesis, di mana dia mengubah menjadi glukosa ya, kebalikan dari proses glikolisis yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Jadi dia tuh yang tadinya laktat ya, kemudian dia berharap dari laktat itu dirubah lagi menjadi glukosa. Glukosa dengan bantuan heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian fruktosa dengan fosfofruktokinase ya. Kemudian dia menjadi fruktos 1,6 disfosfat. Begitupun fosfofenolpirufat. Dengan pirufat kinase dia menjadi asam pirufat plus ATP. Jadi memang benar-benar untuk menghasilkan energi.
Ini perubahan pirufat menjadi fosfoenolpirufat ya. Perubahan ini menjadi fruktos 1,6 tadi, kemudian dari 1,6 menjadi fruktos 6 fosfat, dan perubahan glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Ada 3 reaksi pengganti. Yang pertama dari pirufat menjadi fosfoenolpirufat ya. Ya, ada 4 langkah di sini. Kita lihat. Pirufat mitokondria mengalami dekarboksilasi membentuk oksaloasetat ya. Yang ini pasti memerlukan ATP dan dikatalis oleh pirufat karboksilase dan enzim-enzim lain. Oke. Kemudian oksaloasetat ini direduksi menjadi malat oleh malat dihidrogenase ya di mitokondria. Nah, ini secara singkat mengalami overlap tumpang tindih dengan siklus asam sitrat. Kemudian malat ini dia meninggalkan lagi mitokondria dan dalam sitoplasma dioksidasi membentuk kembali oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat sitoplasma mengalami dekarboksilasi membentuk PEP ya pada reaksi yang tidak memerlukan GTP guanosin trifosfat yang dikatalisis oleh PEP karboksikinase. Oke. Ya, ini kira-kira seperti ini ya yang tadi penjelasan sebelumnya. Mungkin nanti bisa dilihat ya. Dari ada pirufat karboksilase tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian ada fosfo ya. Pirufat karboksinase ya. Ada yang fosfofruktoskinase ya, gliserol. Nah, ini sebenarnya ada lipid di sini ya. Ini adalah glukosa ya. Kemudian dia bertemu nanti di dalam siklus asam sitrat. Nah, laktat ya, pada laktat semua asam amino kecuali leusin dan lisin ya, itu berasal dari lemak ya. Jadi memang yang dihasilkan itu adalah berasal dari lemak. Nah, ini dia masuk ke dalam siklus Cori ya, skeletal muscle glikogen dengan adanya exercise, dan pada waktu saat exercise dan ada pada saat waktu dia istirahat, apa yang terjadi? Nah, 6 fosfat ini bisa sifatnya reversible, jadi bolak-balik, kemudian dia bisa membentuk pirufat dan laktat. Dari laktat nanti bisa lagi baru masuk ke sini glukos ya di dalam darah, dan dari glukos ini bisa masuk ke jalur disimpan yang di liver ya dengan seperti ini. Ya, fat dan protein juga dapat digunakan untuk tubuh kita ya, untuk energi ya. Sepertinya pada pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke. Gluconeogenesis memenuhi kebutuhan tubuh ya akan glukosa pada saat karbohidrat tidak tersedia dalam jumlah yang cukup ya di dalam makanan. Nah, pasokan glukosa terus-menerus diperlukan ya sebagai sumber energi, khususnya bagi sistem saraf dan eritrosit. Kalau misalkan gagal, biasanya berakibat fatal ya. Kadar glukosa darah di bawah nilai yang kritis akan menimbulkan disfungsi otak yang dapat mengakibatkan koma dan kematian. Jadi memang pembentukan ini dari berubah dari menghasilkan energi ini yang dibutuhkan otak itu sangat cepat ya, karena otak sendiri adalah salah satu fungsi vital organ tubuh ya, yang mana memang makanannya adalah glukosa gitu. Glukosa adalah energi yang paling cepat ya untuk otak, seperti itu. Baik, itu saja dalam pertemuan hari ini yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.